Telaga Emas Berdarah. Bagian 1. Saat itu masih pagi. Embun yang turun malam tadi masih belum pupus dari permukaan dedaunan. Di sebuah tikungan sungai berair dangkal dan berwarna kuning, seorang kakek tampak menarik jalannya dari dalam air. Kosong. Tak seekor ikan pun terjaring dalam jala itu. Nasib sial, tak akan makan ikan perut tua ini hari ini, si kakek mengomel. Dari balik dinding bambu sebuah rakit yang tertambat di tepi sungai, keluar seorang nenek bertubuh gemuk, berpipi merah, dan berambut keputih-putihan digulung ke atas. Sudah kubilang, Anom, sejak sungai menjadi dangkal seminggu lalu, jangan harap kau bakal dapat menjaring ikan. Si kakek berpaling pada nenek gemuk yang adalah istrinya. Sambil merengut, dia menyahuti ucapan istrinya itu. Kau orang perempuan diam-diam sajalah. Kalau dapat ikan, tugasmu adalah memasaknya. Sudahkah kau teliti lagi peta itu? Peti celaka, kata si nenek seraya duduk di tepi rakit dan menceburkan kedua kakinya ke air. Coba kau hitung, Anom. Sudah berapa lama kita menghabiskan waktu untuk memecahkan teka-teki peta itu? Dan sampai hari ini, masih juga belum berhasil. Seingatku, mungkin lebih dari 3 tahun, menjawab si kakek setelah menghitung-hitung sesaat. 3 tahun? Bukan waktu sedikit. Coba dulu kau ikuti nasihatku. Jika kau ambil pemuda cakap itu jadi muridmu, tentu dia kini sudah menguasai banyak kepandaian. Soal pemuda itu lagi yang kau sebut-sebut. Dia tidak berjodoh jadi murid kita. Tidak mendapat ridha Gusti Allah untuk menjadi murid Ratu dan Raja Bengawan Sala. Kenapa masih saja kau memikirkan dia? Karena aku belum pernah melihat seorang pemuda memiliki potongan tubuh serta ruas-ruas tulang yang begitu meyakinkan seperti dia. Apalagi sampai saat ini, kita berdua masih belum punya murid seorang pun. Kalau kita sudah jadi bangkai, siapa yang akan mewarisi segala kepandaian kita? Ada kalanya kepandaian memang harus dibawa mati kalau memang sudah begitu takdir. Kakek Anom campakkan jalannya ke atas rakit bambu, lalu duduk di samping istrinya. Sesaat kemudian, dia bertanya, mana peta itu? Biar ku coba memecahkannya. Dari dalam sebuah kantong kain yang tergantung di pinggangnya, sang istri mengeluarkan sehelai kain lusuh yang tadinya berwarna putih, tapi kini telah berubah kekuningan dan dekil kotor. Ketika kain itu dikembangkan, lebarnya hanya seluas telapak tangan. Di situ tertera gambar puncak gunung, lalu gambar sungai berliku-liku, serta sebuah rumah kecil. Selama 1 tahun, kita menghabiskan waktu untuk mencari gunung yang puncaknya sama dengan yang ada dalam gambar itu. Tak satu pun kita temui seperti itu. Lalu gambar sungai, sudah berapa banyak kita arungi, tak ada yang memiliki rumah kecil seperti dalam gambar. Jangan-jangan peta ini palsu, berarti 3 tahun kita ditipu kepalsuan. Kakek Anom menggelengkan kepala. Peta ini asli, paling tidak, merupakan turunan dari peta asli. Bagaimana kalau aku mencoba bersama Di? Siapa tahu mendapat wangsit, mendapat petunjuk. Si nenek tertawa cekikikan. Kenapa kau tertawa? Suaminya bertanya penuh rasa tidak senang. Yang beginian harus dipecahkan dengan otak, bukan samadi-samadian. Yang akan bersamadi adalah aku. Kenapa kau yang tidak suka mesti mengejek, seolah-olah aku ini seorang kakek tolol? Suamiku Anom, terserah padamulah. Aku merencanakan mengayuh rakit ke hilir. Sudah terlalu lama kita berada di tikungan sungai ini. Siapa tahu di sekitar muara kita bisa menemukan ikan. Lalu nenek gemuk itu mengambil sebuah galah bambu. Setelah melepas ikatan rakit, dia mulai mendorong rakit ke arah hilir sungai dengan mempergunakan galah bambu tadi. Suaminya tetap saja duduk di tepi rakit, memperhatikan peta kain, hampir tidak berkesip. Sampai menjelang tengah hari, lelaki tua itu masih saja tidak beranjak dari tempat duduknya di pinggiran rakit, sampai suatu ketika dia mendengar suara istrinya berseru. Ada perahu besar datang dari jurusan muara. Anom, ada orang memapasi kita. Kakek Anom mengangkat kepalanya sedikit, berpaling ke arah hilir. Sebuah perahu besar tampak meluncur ke jurusan rakitnya. Selama ini, belum pernah dia melihat sebuah perahu sebesar itu mengarungi Bengawan Sala. Di sebelah depan perahu, tampak berdiri 5 orang lelaki berbadan tegap. Di atas anjungan, tegak orang ke-6, bertubuh tinggi besar. Dadanya yang terbuka penuh bulu. Orang ini mengenakan penutup kepala sehelai kain berwarna merah. Kakek Anom mendongak, memperhatikan bendera yang melambai di tiang tertinggi perahu. Berubahlah paras orang tua ini. Tanpa berpaling, dia berkata pada istrinya, Amini, agaknya kita kedatangan tamu yang bakal membawa runyam. Kau lihat bendera di tiang perahu?
Si nenek yang dipanggil dengan nama Amini letakkan tangan kirinya di atas kening, guna menghindari silaunya sinar matahari. Dia melihat bendera itu dengan jelas. Lalu menghela napas panjang. Gaok Srenggi, Raja Lanun Pantai Selatan, apakah akan jatuh lagi korban hari ini, Anom? Kurasa begitu, firasatku mengatakan demikian. Hanya sekali ini kita harus berhati-hati, Amini. Setahuku, Gaok Srenggi pernah menjadi pengawal Ratu Pantai Selatan. Perahu besar mendatangi dengan cepat. Sengaja memepet rakit bambu hingga rakit ini terjepit ke tebing sungai dan tak bisa bergerak lagi. 5 orang lelaki yang berdiri di bagian depan perahu, dengan gerakan cepat serta ringan, melompat ke atas rakit bambu. Kakek Anom saat itu telah bangkit dari duduknya, sementara Nenek Amini masih berada di bagian belakang rakit dan masih memegang galah bambu pendorong rakit. Tetamu dari mana yang datang dan memperlihatkan kepandaian melompat yang mengagumkan? Si kakek menegur dan sekaligus memuji kehebatan orang. 5 orang itu tampakkan wajah sangar. Sama sekali tidak pedulikan pertanyaan kakek Anom. Yang berpakaian biru gelap maju selangkah, bertolak pinggang, dan membuka mulut. Orang tua, apakah kau yang bernama Anom dan itu istrimu yang bernama Amini? Apakah kalian yang menyandang gelar ratu dan raja Bengawan salah? Si kakek tersenyum. Matanya yang tua cepat sekali meneliti orang yang bertanya. Sambil tersenyum, dia menjawab, "Tetamuku, matamu sungguh tajam dan pendengaranmu sungguh luas. Pengetahuanmu tentu tinggi pula. Namaku memang Anom dan yang gemuk itu benar istriku, bernama Amini. Soal gelar itu, hanya orang-orang tolol yang memberikannya pada kami." Jadi kalian memang ratu dan raja Bengawan salah, ujar orang berpakaian biru gelap. Dia berpaling ke arah anjungan perahu, lalu mengangkat tangan memberi tanda pada orang tinggi besar dengan dada penuh bulu yang tegak di sana. Melihat tanda ini, orang di atas anjungan membuat 2 kali lompatan. Pertama dari anjungan ke atas buritan, lalu dari atas buritan ke bawah menuju rakit. Gerakannya enteng sekali, tubuhnya membal seperti bola karet. Begitu mendarat di atas rakit, dia berpaling pada si baju biru untuk memastikan. Begitu si baju biru anggukkan kepala, si dada berbulu menghampiri kakek Anom. Orang tua, aku Gaok Srenggi, bergelar Raja Lanun Pantai Selatan. Kakek Anom berseru, menunjukkan wajah kagum. Dia membungkuk, memberikan penghormatan lalu berkata, "Sungguh tidak diduga, aku si tua buruk yang tidak berhumah, hari ini kedatangan tamu seorang besar. Dari timur sampai ke barat, dari utara sampai selatan, seluruh pesisir dan pantai laut selatan, siapa yang tidak kenal atau tidak pernah mendengar nama dan gelarmu yang hebat, Raja Lanun Pantai Selatan? Harap maafkan kalau aku dan istriku tidak bisa menjamumu minum apalagi makan. Aku datang mencarimu memang bukan untuk makan, minum," sahut Gaok Srenggi. "Kalau begitu, ceritakanlah maksudmu. Serahkan peta telaga emas padaku." "Hai," si kakek berseru. Wajahnya menunjukkan rasa heran. Padahal mimiknya sebenarnya sengaja dibuat demikian rupa untuk menutupi rasa keterkejutannya. "Peta telaga emas? Peta apa itu? Jangan berpura-pura, orang tua. Jangan berani menipu, mendustaiku. Walah, mana aku berani berpura-pura padamu? Mana aku berani menipu dan berdusta? Aku hanya heran dan tak mengerti atas pertanyaanmu tadi. Orang tua, aku sengaja mencarimu karena aku tahu kau memiliki sehelai peta rahasia tentang sebuah telaga penuh emas, milik kerajaan yang diselundupkan dari keraton. Benar-benar luar biasa, benar-benar tak dapat ku percaya. Mendengar nama peta itu pun baru sekali ini. Bagaimana mungkin memilikinya?" ujar kakek Anom pula sambil menggeleng-geleng kepala. "Jangan coba mempermainkan aku, orang tua. Kalau aku meninggalkan tempat ini tidak membawa peta itu, berarti aku akan membawa nyawamu," mengancam Gaok Srenggi alias Raja Lanun Pantai Selatan. "Aku sudah tua, masakan berani mempermainkan orang besar sepertimu. Jadi kau menolak memberikan peta itu? Aku tidak menolak kalau memang punya. Tapi apa yang harus kuberikan kalau memang tidak memilikinya?" Begitu. Gaok Srenggi usap-usap dadanya yang berbulu. Dia menggoyangkan kepalanya. 4 orang anak buah Gaok Srenggi berkelebat, langsung menyerang kakek Anom. Yang kelima bergerak belakangan, dia bertugas untuk meringkus orang tua itu setelah kena dihantam kawan-kawan. Orang tua yang diserang hanya tegak tertegun, seperti tidak menyangka kalau dirinya akan mendapat serangan dikeroyok begitu rupa. Tiba-tiba dari arah rakit sebelah kanan, terdengar suara menderu. 2 orang anak buah Gaok Srenggi menjerit keras.
Tubuhnya terlempar dan jatuh ke dalam air sungai. Satu orang lagi menggeletak di atas rakit, menjerit-jerit karena patah tulang punggungnya. Dua penyerang lainnya dengan terkejut, hentikan serangan. Nenek Amini tegak di ujung rakit, tanpa bergerak, tanpa berkesip. Tubuhnya yang gemuk laksana sebuah patung batu. Kedua tangannya memegang galah bambu pendorong rakit. Benda inilah tadi yang dihantamkannya pada 3 anak buah Gaok Srenggi yang menyerang suaminya. Ratu dan Raja Bengawan Sala, tahukah kalian apa akibatnya berani menciderai anak buah Raja Lanun Pantai Selatan? Membentak Gaok Srenggi. Kami hanya 2 orang tua tidak berguna. Kami hanya terpaksa mempertahankan diri. Mohon dimaafkan kalau tindakan kami kau anggap salah. Kau pandai memutar lidah, Anom. Biar sekalian kucabut lidahmu, hardik Gaok Srenggi. Dia mendorong 2 orang anak buahnya ke samping, lalu melangkah dengan sepasang tangan terpentang mendekati kakek Anom. Setengah jalan, langkahnya tertahan karena ujung galah bambu yang dipegang Nenek Amini tahu-tahu sudah tertuding tepat di depan hidungnya. Tua bangka kurang ajar, praak. Sekali menghantam dengan tangan kirinya, Gaok Srenggi memukul patah galah bambu itu. Begitu patahan bambu melayang, kakek Anom melompat ke atas, di lain kejap patahan bambu itu sudah berada di tangan kanannya. Kalian berdua nyata-nyata memang berani melawanku. Lihat tendangan. Begitu teriakannya lenyap, tubuh Raja Lanun itu ikut lenyap dan tahu-tahu kaki kiri kanannya sudah berdesing ke arah kepala kakek Anom dan Nenek Amini. Gerakan orang ini bukan saja sangat enteng, tapi juga cepat sekali. Hanya saja, yang dihadapinya saat itu bukan 2 lawan yang bisa dibuat mainan atau dipecundangi dengan sekali gebrakan atau 1-2 jurus saja. Ratu dan Raja Bengawan Sala adalah sepasang kakek nenek yang kepandaian silatnya disegani orang-orang dunia persilatan di pesisir selatan. Jaga barangmu, Gaok Srenggi, terdengar teriakan Nenek Amini. Awas buta matamu, Raja Lanun, berteriak pula kakek Anom. 2 batang galah bambu melesat ke atas. Yang di tangan si nenek menusuk ke arah selangkangan Gaok Srenggi sedang yang di tangan si kakek melesat ke arah salah satu mata Raja Lanun ini. Seluruh perkelahian itu terjadi di atas rakit bambu yang tidak seberapa besarnya. Namun karena ketiga orang yang berkelahi sama memiliki ilmu tinggi, rakit bambu itu sedikit pun tidak bergeming. Gaok Srenggi membentak garang, tubuhnya membuat gerakan luar biasa, seraya tangan kanannya memapas ke samping. Ujung bambu di tangan kakek Anom hancur dan terlepas dari tangan orang tua itu. Sedang ujung bambu di tangan si nenek dipergunakan untuk tempat jajakan kaki kirinya. Tubuh Raja Lanun mencelat ke atas, lalu jungkir balik, berputar, bergulung-gulung ke bawah. Sebelum 2 orang tua sempat melakukan sesuatu, dari kedua tangan Gaok Srenggi melayang 2 buah golok kecil. Terang, terang, 2 golok terbang mencelat mental, dihantam galah bambu Nenek Amini. Kaget Gaok Srenggi yang saat itu melayang turun bukan kepalang. Tidak disangkanya kalau 2 orang tua itu, terutama seperti yang disaksikannya sendiri, si nenek, ternyata memiliki kepandaian begitu tinggi. Maka dari mengandalkan silat luar dan senjata, kini Raja Lanun kerahkan tenaga dalam. Sasarannya adalah si Nenek Amini karena dia menganggap nenek gemuk inilah yang paling berbahaya di antara kedua lawannya. Nenek Amini merasakan ada angin keras menyambar, membuat tubuhnya tergotai-gontai. Ketika dia coba membabatkan galah bambu ke arah lawan, serangan angin menggembor lebih deras dan ada hawa panas menghantamnya. Perempuan gemuk itu lemparkan galah bambu di tangannya. Benda ini melesat deras ke arah Gaok Srenggi, tapi begitu membentur arus angin serangan tenaga dalam Gaok Srenggi, bambu itu hancur berantakan. Kepingan-kepingannya menyambar ke arah Nenek Amini, tidak beda seperti puluhan senjata rahasia. Selagi si nenek bersiap untuk menyambut serangan puluhan kepingan bambu, Gaok Srenggi tidak tinggal diam. Dia meniup ke depan. Kepingan-kepingan bambu yang melesat cepat kini seperti didorong oleh satu tenaga raksasa, menderu dalam kecepatan berlipat ganda. Kaget Nenek Amini bukan kepalang. Kakek Anom berseru tegang. Si nenek angkat kedua tangannya ke atas dan mendorong kuat-kuat. Serangkum angin deras menyambar. Nenek Amini berteriak kesakitan ketika 3 potongan bambu menancap, satu di bahu, satu di pinggul, dan satu lagi di paha kanannya. Melihat kejadian ini, kakek Anom menggembor marah. Tangannya kiri kanan memukul, praak, praak. 2 anak buah Gaok Srenggi tersungkur di atas rakit tak bergerak lagi. Nyawa keduanya lepas, mati dengan kepala pecah. Meski kematian kedua anak buahnya itu cukup menggigitkan,
Gaok Srenggi yang jadi naik pitam, langsung menyerbu si kakek. Dari ukuran badan, kakek Anom hanya sedada Gaok Srenggi tingginya, kurus ramping, sedang lawan besar tegap. Namun hal ini bukan merupakan satu keuntungan bagi si Raja Lanun. Setelah menggebrak terus-terusan selama 3 jurus tanpa mampu menyentuh tubuh si kakek, apalagi memukulnya, Gaok Srenggi menjadi sibuk ketika lawan lancarkan serangan balasan. Raja Lanun ini terdesak hebat, mundur terus dan dalam 1-2 jurus di muka dia akan terpaksa keluar dari atas rakit. Kecebur ke sungai, atau melompat ke tebing di sebelah kiri, atau kembali ke atas perahu kayunya. Kalau hal itu sampai dilakukannya, tentu saja Gaok Srenggi akan mendapat malu besar karena anak buahnya yang masih hidup akan sempat menyaksikan. Memikir sampai di situ, akhirnya Raja Lanun ini gerakkan tangannya ke pinggang. Sesaat kemudian tampak kilauan cahaya hitam memapas serangan kakek Anom, memaksa orang tua ini menahan serangannya. Ternyata Gaok Srenggi telah menghunus sebilah senjata berbentuk aneh berwarna hitam. Senjata ini menyerupai kelewang, tapi salah satu bagian badannya bergerigi seperti gergaji. Dari warna senjata serta sinarnya yang hitam, kakek Anom segera maklum kalau senjata aneh itu mengandung racun jahat. Orang tua, kalau sampai senjata ini menyentuh tubuhmu, putus nyawamu. Apakah kau masih belum mau menyerahkan peti telaga emas itu padaku? Kakek Anom menyeringai. Kau telah melukai istriku, kini masih berani mengancam? Seranglah, aku mau lihat apakah Raja Lanun mampu berbuat banyak terhadap Raja Bengawan Sala. Tua bangka sombong, lihat senjata, teriak Gaok Srenggi marah. Saat itu salah seorang anak buah Sang Lanun yang tergeletak di tepi rakit terdengar keluarkan suitan keras. 10 orang anggota Lanun yang berada di atas perahu melompat turun, langsung mengurung rakit. Mereka tidak berani turun tangan tanpa mendapat isyarat dari Gaok Srenggi. Mereka tegak memperhatikan perkelahian antara pimpinan mereka dengan kakek Anom. Sebagian lagi memperhatikan Nenek Amini mencabuti kepingan-kepingan bambu yang menancap di tubuhnya. Darah mengucur dari 3 luka bekas tancapan bambu. Setelah mengusut-usut luka-luka itu beberapa kali, darah berhenti mengucur. Si nenek angkat kepalanya, memperhatikan perkelahian antara suaminya dengan Gaok Srenggi, lalu memandang berkeliling pada anggota bajak yang tegak mengelilingi rakit. Ada yang berani bergerak, putus nyawanya, si nenek membentak dengan suara keras. Lalu kembali perempuan tua gemuk ini memperhatikan perkelahian kakek Anom dengan Raja Lanun. Anom, biar aku yang melayani Lanun yang kesasar itu, berseru Nenek Amini. Si kakek hanya lambaikan tangan, lalu berkelebat beberapa kali, membuat gerakan-gerakan yang membingungkan Gaok Srenggi. Merasa akan kebobolan, Raja Lanun ini putar senjatanya laksana titiran. Demikian derasnya putaran senjata itu, jangankan pukulan manusia, jarum pun tak akan bisa tembus. Meskipun kagum melihat kehebatan ilmu kelewang si Raja Lanun, namun kedua mata kakek Anom yang banyak pengalaman serta Marta sudah melihat dan mengetahui di mana kelemahan serangan lawan. Jika Gaok Srenggi diserang dari depan, samping ataupun belakang, dia akan mudah menyapu dan menghantam serangan. Tubuh lawan bisa terkutung-kutung jika berusaha nekat menyerbu. Kelewang di tangannya tidak ubah seperti sebuah baling-baling. Sesuai dengan keadaan sebuah baling-baling, maka letak daerah berbahaya adalah pada ujung-ujungnya. Tetapi sebaliknya, pada bagian tengah baling-baling, di situ sama sekali tidak ada pertahanan yang membentengi. Pertengahan baling-baling dalam keadaan seperti saat itu bukan lain adalah tangan kanan Gaok Srenggi yang menggenggam hulu kelewang. Gempuran putaran kelewang membuat kakek Anom bersurut mundur ke tepi kiri rakit. Di jurusan ini dia tidak dapat melangkah terlalu jauh karena beberapa orang anak buah Raja Lanun sudah mengurung. Setelah menghitung jarak untuk terakhir kali, didahului dengan bentakan keras, kakek Anom jatuhkan diri ke rakit. Bersamaan dengan itu, tangan kirinya menjangkau sekeping potongan bambu bekas galah pendorong rakit. Kepingan ini berbentuk seperti paku panjang atau seperti tusukan sate. Si kakek membuat sekali gulingan ketika lawan coba mengejar. Kelewang berkelebat hanya setengah jengkal dari tubuhnya. Saat itulah kakek Anom lemparkan potongan bambu di tangan kirinya. Karena lemparan disertai tenaga dalam tinggi, maka derasnya angin sapuan kelewang tak sanggup menghantamnya. Maka bobollah lingkaran maut kelewang. Gaok Srenggi menjerit. Kelewang di tangannya terlepas dan jatuh ke atas rakit. Pada sela-sela jari manis dan jari tengah kanannya, menancap potongan bambu, menembus jauh ke dalam telapak tangan, memutus urat besar. Darah muncrat. Raja Lanun ini cepat menotok dirinya sendiri di bagian pergelangan tangan. Darah berhenti mengucur,
tapi rasa sakit tidak bisa pupus, membuat dia mengerang tiada henti. Tua bangka sialan, hari ini kau boleh merasa menang. Tapi ingat, Ratu Pantai Selatan tidak akan senang menerima laporanku. Dan kau tahu apa artinya itu? Kau dan istrimu akan mati perlahan-lahan, akan tersiksa sebelum mampus. Pemimpin, biar kami yang mencincang kadal tua ini, salah seorang anak buah Gaok Serenggi berkata seraya hunus golok besarnya. 9 kawannya yang lain melakukan hal yang sama. Tapi Gaok Serenggi hanya lambaikan tangan, melompat ke atas perahu besar. Para anak buahnya mengikuti. Ketika perahu itu mulai bergerak, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dan suara kerincingan. Menyusul suara orang berseru, Raja dan Ratu Bengawan Sala. Kalian memang hebat. Pagi-pagi kami sudah disuguhi pemandangan menakjubkan. Salam pertemuan untuk kalian berdua. Kakek Anom dan Nenek Amini yang baru saja mendorong rakitnya kembali ke dalam air sungai karena tadi terpepet ke pinggiran sungai akibat serempetan perahu besar Gaok Serenggi, sama-sama terkejut dan palingkan kepala ke arah seberang sungai dari arah mana datangnya suara seruan, tepuk tangan, dan kerincingan itu. Kini malah ikut terdengar suara gendang ditabuh. Di seberang sungai tampak 2 orang tua, 1 lelaki, 1 perempuan. Melihat pada raut wajah dan potongan tubuh, jelas mereka lebih tua daripada kakek Anom dan Nenek Amini. Masing-masing memegang sebuah rebana yang pinggirannya dilingkari lembaran-lembaran kaleng tipis. Setiap rebana ditabuh maka kerincingan ikut berbunyi. 2 orang tua ini menabuh rebana sambil menari berputar-putar. Tampaknya mereka begitu gembira, tapi jika lebih diperhatikan, kemungkinan keduanya memiliki otak yang kurang waras. Ada satu hal yang membuat sepasang orang tua di seberang sungai itu tampak angker, yakni sepasang mata mereka. Sepasang mata itu berwarna merah, sama sekali tidak ada bagian putihnya. Sambil menari dan menabuh rebana, kedua orang itu keluarkan suara menyanyi yang tidak jelas juntrungannya. Sesekali rebana yang mereka pegang dilemparkan ke udara. Lalu terlihatlah satu kejadian luar biasa. Rebana-rebana yang dilemparkan itu beberapa lamanya seperti menggantung di udara sementara 2 orang tua itu terus menari dan menyanyi. Ketika keduanya mengangkat tangan ke atas, maka 2 rebana turun perlahan-lahan. Kakek Anom dan Nenek Amini sesaat saling pandang. Si kakek keluarkan suara perlahan. Satu keributan baru saja selesai. Agaknya akan muncul lagi keributan baru. Apa pasal sepasang setan bermata api datang ke tempat kita ini? Jangan-jangan. Nenek Amini tidak meneruskan ucapannya. Di seberang sungai tampak kakek nenek yang memegang rebana menceburkan diri ke dalam sungai. Untuk beberapa saat lamanya keduanya tidak tampak muncul di permukaan. Sengaja menyelam. Kemudian, huah, terdengar teriakan keras. Keduanya tahu-tahu sudah muncul di pinggiran rakit. Dalam keadaan basah kuyup, mereka melompat naik ke atas rakit sambil goyang-goyangkan rebana. Ah, getekmu masih kotor. Biar ku bantu membersihkan, berkata si nenek bermata api. Lalu kaki kirinya bergerak. Sosok mayat anak buah Gaok Serenggi yang mati dengan kepala hancur dan masih menggeletak di atas rakit mencelat mental dan jatuh ke dalam sungai. Aku membantumu, kakek bermata api berkata. Tendangannya membuat mental mayat anak buah Raja Lanun kedua yang juga masih terkapar di atas rakit. Terima kasih kalian membantu aku berbenah. Aku dan istriku memang belum sempat membersihkan rakit. Masih ada satu mayat lagi. Biar sekali ini aku yang turun tangan. Yang berkata adalah kakek Anom. Dia tidak menendang mayat ketiga, tapi hanya hentakkan kaki kanan ke atas rakit dan sosok mayat itu terpental masuk ke dalam sungai. Sepasang setan bermata api, demikian julukan kedua kakek nenek itu, tentu saja menyaksikan jelas apa yang dilakukan kakek Anom, tapi keduanya berpura-pura tidak melihat. Lalu keduanya mulai menabuh rebana, menggoyang kerincingan, dan menari-nari sambil menyanyikan lagu yang tidak tahu ujung pangkalnya. Kakek Anom dan Nenek Amini hanya bisa memandang dengan perasaan tidak enak. Apa yang akan kita lakukan? Berbisik sang istri. Kita tunggu saja. Kalau sudah keletihan, mereka tentu akan berhenti, jawab kakek Anom. Bagaimana kalau orang-orang gila itu tidak berhenti? Terus menyanyi dan menari sampai besok pagi, ujar si nenek pula. Aku punya firasat, mereka muncul di sini mencari sesuatu. Berhati-hatilah. Untuk beberapa lamanya, Ratu dan Raja Bengawan Sala hanya bisa menunggu dan memandangi dua orang itu. Dalam keadaan lain, mungkin apa yang dilakukan sepasang setan bermata api merupakan satu hal yang lucu. Namun saat itu, kakek Anom dan Nenek Amini merasakan ketegangan yang tidak enak.
Mereka menyadari bahwa dua tetamu tak diundang itu memiliki kepandaian hampir satu tingkat di atas mereka. Tiba-tiba nenek bermata api keluarkan suara lengkingan keras. Si kakek mengikuti. Suara tabuhan gendang kerincingan berhenti. Keduanya berhenti menyanyi dan menari, lalu sama-sama berpaling menghadapi Ratu dan Raja Bengawan Sala. Kalian berdua benar-benar hebat, berkata kakek bermata api. Ah, kami yang rendah mana berani menerima pujian dari kisanak orang-orang gagah dunia persilatan. Lagi pula kami tidak tahu untuk apa pujian itu diberikan. Setan bermata api yang lelaki tertawa lebar, istrinya senyum-senyum kecil. Kami saksikan sendiri kalian mempecundangi Raja Lanun Pantai Selatan. Padahal manusia satu itu bukan orang sembarangan. Bukankah itu satu hal yang hebat dan patut dipuji? Ah, kau terlalu membesar-besarkan, sahut kakek Anom. Kakek bermata api kembali tertawa lebar, lalu angguk-anggukkan kepala. Memang benda itu akan selalu menjadi pangkal bahala. Bagaimana kalau kami yang menyimpannya? Benda apa maksud orang gagah? Bertanya kakek Anom padahal dalam hati dia dan juga istrinya sudah bisa meraba apa yang dimaksudkan oleh sang tamu. Ah, kau masih coba berpura-pura. Pada Raja Lanun yang tolol itu, bisa saja kau mendustainya, tapi tidak pada sepasang setan bermata api. Sepasang mata kami sangat tajam, dapat melihat menembus air dan tanah, menembus batu dan langit. Lekas serahkan peta telaga emas padaku. Abis berkata begitu, kakek bermata api ulurkan rebananya, bagian yang berlubang di sebelah atas. Aneh, sungguh aneh, yang bicara kini adalah Nenek Amini. Dari mana tersiar kabar kalau ada sebuah peta bernama peta telaga emas? Lalu dari mana pula pangkal cerita bahwa kami memiliki peta itu? Nenek bermata api keluarkan tertawa panjang. Kalau tak ada api, tak mungkin ada asap. Kalau tak ada pangkal, tak mungkin ada ujung. Kalau tak ada cerita, tak mungkin muncul berita. Kami tahu peti itu ada pada kalian. Kalau tak mau memberikan padanya, berikan padaku. Si nenek goyang-goyangkan rebananya, lalu ulurkan benda itu ke hadapan Nenek Amini. Nenek Amini menggeleng-gelengkan kepala lalu membuka mulut membalas ucapan nenek bermata api.